Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telur-telur semua. ah, Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kabar saya baik. Demikian, ah, saya berdoa mudah-mudahan juga telur-telur semua juga kabarnya baik, sehat, sejahtera. Demikian ya telur-telur ya. Ah, ini channel saya, channel Toto Barokah channel ya. Kembali akan mengulas tentang gacuan kita ya. Jadi berkenaan dengan gacuan, berkenaan dengan lomba. Demikian. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu berkenaan dengan gaco yang sudah dibeli ya. Misalnya kita membeli gaco, nah itu mengapa gaco kita itu yang dulu itu dibeli sebelumnya bagus. Nah ini terus di tangan kita, kenapa kok menjadi mungkin faktornya menurun ya, kelihatan begitu, atau bahkan macet. Nah itu begitu. Nah itu kenapa ya kira-kira ya. Nah, jadi yang satu kenapa terjadi begitu, yang kedua solusinya bagaimana. Nah, itu demikian ya. Baik, akan kita bahas ya. Sebelum saya lanjutkan ini, mohon channel saya ini didukung ya, agar saya terus bisa memberikan suatu wawasan-wawasan begitu ya. Tolong Toto Barokah channel untuk di subscribe ya, like atau juga komen. Demikian ya. Baik, ini sambil saya lanjutkan ya, berkenaan dengan itu gaco tadi ya. Nah, secara ringkas gaco ini bisa kita dapatkan belinya itu mungkin dua cara ya, mungkin ya gitu. Yang satu, ini burung ini sudah katakanlah bagus, sudah beberapa kali juara, sudah memiliki piagam dan piala, mungkin begitu ya. Tetapi itu bagaimana prestasinya itu? Apakah benar juga kita bisa memantaunya ataukah tidak? Nah itu begitu. Kalau memang kita tidak bisa memantau sendiri ya, itu katanya yang jual saja ya, ini burung ini sudah memiliki prestasi, ada piagamnya, ada pialanya, tetapi kita tidak pernah memantau sendiri, itu katanya penjual saja. Kalau demikian ya sebenarnya ya sulit ya, sulit kita yakini apa benar-benar ini burung faktornya bagus ya. Nah itu demikian. Kalau hal yang demikian ini saya tidak bisa komen ya, jadi karena itu tadi, karena sebelumnya kita tidak memantau sendiri, hanya katanya begitu ya. Nah ini kan burung lokal itu tidak memiliki ring ya, tidak memiliki ring, rata-rata tidak memiliki ring, sehingga kalau kita bermodal percaya ini ya, si penjual mungkin bisa jujur atau tidak jujur, itu begitu. Nah, itu yang ke satu ya. Nah yang demikian ini sementara tidak kita bahas ya guys ya. Yang kita bahas yang kedua,
yaitu burung yang memang faktornya bisa terlihat, kita sempat tahu memang sempat tahu kinerjanya bagus, juga ditunjang oleh adanya piagam dan piala, dan kita sempat tahu memang seluruh actionnya atau sebagian actionnya tahu burung itu, dan memang memiliki tanda berupa piala atau piagam. Nah, itu begitu. Nah, yang kita bahas yang kedua ini. Kalau ini misalnya burung yang jelas-jelas sudah bagus, faktornya bagus, juga juara, lalu setelah kita take over, setelah kita beli, itu terus terjadi prestasi yang kurang memuaskan, faktornya turun atau bahkan macet ya. Nah, itu bagaimana solusinya? Itu begitu ya. Nah, sebelum ke solusi, kita membahas yang pertama adalah sebab-sebab ya. Sebab-sebab kenapa macet, sebab-sebab kenapa kinerja faktornya menurun, itu dulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan burung yang jelas-jelas sebelumnya bagus ini, terus juga solusi untuk mengembalikannya. Mungkin begitu. Nah, ini demikian ya. Baik, telur-telur semua, kita lanjutkan pembahasannya. Kira-kira apa saja ya penyebab menurunnya faktor? Apa saja penyebab kinerja dari burung gacuan ini setelah kita ambil itu menurun? Nah, itu kira-kira ada beberapa hal ya guys ya. Jadi yang ke satu kira-kira adalah kita itu memberikan pakan yang kira-kira berbeda dengan makanan yang sebelumnya. Itu bisa jadi guys ya. Jadi kita mengganti pakan dengan makanan yang tidak disukai, kira-kira bisa jadi yang kita pilihkan itu tidak sama dengan perawat sebelumnya. Nah, ini juga jadi masalah. Itu begitu. Karena itu sebelum burung ini kita bawa, ini mesti kita tanya ya, bagaimana makanannya, bagaimana penjemurannya, dan perawatan lainnya. Ini sebaiknya ditanyakan guys ya. Itu begitu. Jadi makanannya kalau beli itu merek apa, ini harus kita tanyakan. Atau kalau membuat sendiri saduran makanannya itu bagaimana membuatnya, ini harus kita tanyakan. Yang ke satu itu ya guys ya. Jadi perubahan makan yang terlalu drastis itu bisa menjadi masalah. Kira-kira apa lagi ya? Kira-kira lagi adalah burung itu kaget karena juga dia tidak diberi kesempatan untuk mengenal lingkungan baru di rumah kita. Itu begitu. Mengenalkan lingkungan baru bagi burung itu kebanyakan sangat diperlukan ya. Jadi memang burungnya kalau hebat banget, memang dipindah-pindah, walaupun kita beli langsung action itu memang ada ya, memang ada. Jadi langsung tidak pilih-pilih tempat, langsung kita beli di tempat kita, langsung tidak ada masalah, langsung tetap bunyi. Nah, itu begitu. Ada. Tetapi juga ada juga yang tidak mampu demikian ya. Ada burung yang kita beli mungkin banyak bunyi di hari ke-1, hari kedua, itu begitu. Dan selanjutnya terus banyak berhenti. Nah, itu banyak yang begitu ya. Juga ada yang bunyi itu di hari ke-1 dan hari kedua, hari ketiga, selanjutnya semakin menurun. Nah, itu begitu.
Itu terjadi karena burung menyadari, loh ini kok tempatnya lama-lama kok saya rasakan nggak enak ya. Nah, itu begitu. Nah, itu bisa terjadi guys ya. Karena itu saran saya, burung gacuan yang sudah jelas-jelas bagus ini begitu di tempat kita, itu di dalam rumah, itu kita pilihkan tempat yang cocok, dan sementara biarkan di situ, jangan dipindah dalam jangka waktu yang lama dulu guys ya. Mungkin diberi kesempatan diam di situ itu mungkin sampai 7 hari, mungkin sampai 10 hari, mungkin sampai 15 hari juga ya, sampai dia benar-benar sudah nyaman di situ dan banyak bunyi. Nah itu begitu. Nah kalau sudah banyak bunyi di dalam rumah, baru coba kita jemur. Nah itu begitu. Jadi burung gacuan ini karena kita milihnya itu nggak mudah ya, mendapat gacu yang bagus itu nggak mudah, karena itu juga masih membutuhkan perhatian dari kita yang sungguh-sungguh. Yaitu tadi ketelatenan. uh, Mungkin berada di dalam rumah kita adaptasinya berapa lama, mungkin 7 hari, mungkin 10 hari, mungkin 15 hari. Kalau dia mintanya begitu ya kita turuti, itu begitu ya, harus sabar begitu. Barulah kalau sudah di dalam rumah itu sudah dia itu merasa nyaman dan akhirnya banyak bunyi ya, atau dibalik ya, dia sudah banyak bunyi. Kalau sudah banyak bunyi berarti dia sudah nyaman dengan lingkungan di dalam rumah itu, baru kita coba untuk menjemur. Nah itu begitu. Nah bagaimana dia itu di dalam penjemuran itu? Kalau dia sudah akhirnya sudah dalam rumah banyak bunyi dan di luar juga sudah mulai juga banyak bunyi ya, nah itu begitu, barulah ini memungkinkan untuk kita bawa keluar. Nah, itu begitu. Jadi gacuan yang bagus itu tidak seperti barang ya, yang sifatnya begitu kita ambil terus relatif aman-aman saja. Nah, ini tidak begitu ya. Jadi burung ini adalah makhluk hidup yang peka, termasuk tetap peka dia. Jadi agar memperoleh keamanan kita ini ya, gacuannya tetap oke. Nah itu maka gacuan baru ini sebaiknya jangan dibawa keluar dulu, jangan langsung ditandingkan dulu sebelum karakternya kita pahami, sebelum karakternya kita temukan. Jadi karakternya itu dia maunya bagaimana, makannya, minumnya, gayanya itu bagaimana, itu sudah kita ketahui. Ini barulah nanti bisa kita lombakan. Nah itu begitu guys ya. Jadi cara yang penting adalah kita ulas lagi ya, gacuan yang baru ini kebiasaan-kebiasaannya termasuk makannya jangan dirubah, kebiasaan makan dan lain-lain kebiasaannya. Yang kedua juga di tempat baru kita beri kesempatan untuk dia tidak berpindah-pindah dulu. Nah itu begitu. Nah setelah itu sukses, baru tadi itu baru bisa memungkinkan untuk dipakai lomba. Nah demikian. Oke ya, mungkin untuk hal ini penyebab macet sudah kita temukan. Terus yang kedua tadi, kalau terlanjur macet, kalau terlanjur itu faktornya menurun, solusinya bagaimana? Nah, itu bagaimana gitu ya. Bahasan kedua ini membahas atau mengembalikan burung agar kembali tampil oke, faktor relatif siap untuk lomba. Ini memang sesuatu yang tidak mudah ya guys ya, sebenarnya tidak mudah. Kalau tentang ini solusinya kira-kira demikian guys ya. Yang ke satu solusinya, tempatnya jangan dipindah-pindah.
ya. Di dalam rumah itu pilihkan tempat tertentu yang disukai dan tidak pindah-pindah. Nah, itu gitu. Terus dijemur juga relatif seminggu mungkin antara 2 kali sampai 4 kali dalam seminggu itu bisa ya. Juga tempatnya tidak berpindah-pindah. Ah, jadi jangan dilombakan dulu, itu begitu. Lalu cara ke satu itu ya. Terus cara kedua, ini dia diletakkan di sangkarnya itu dengan cara dikasih teman. Dikasih teman kira-kira adalah burung yang relatif jinak ya, relatif jinak, tetapi istilahnya burung yang cenderung tidak menyerang ya. Burung yang diberikan kepada gacuan kita itu, burung yang diberikan kepada gacuan yang macet itu adalah burung yang istilahnya kalahan ya. Nah, itu begitu. Jangan sampai dia superior terhadap gacuan yang macet ini, jangan sampai. Jadi bagaimanapun harus dipilihkan burung yang jinak, mungkin betina juga bisa ya, lebih bagus betina begitu. Tapi jelas gacuan yang macet ini akan menang terhadap dia. Nah, itu begitu. Nah, jadi kita bangkitkan lagi semangatnya dengan cara itu dia sebagai pemenang ya, itu begitu. Nah, kalau sudah dia muncul marahnya pada burung baru ini ya, nah asalkan menghajarnya tidak banget-banget sih, nah itu enggak apa-apa ya. Nah, ini kita bangkitkan dengan itu. Demikian ya, mengatasi burung macet. Ada yang ke satu dan kedua. Yang ke satu tempatnya jangan dipindah-pindah. Yang kedua mungkin dikasih burung baru yang kalahan istilahnya ya. Nah, sehingga gacunya menjadi menang. Yang kedua itu. Terus yang ketiga solusinya. Solusi yang ketiga ini yaitu kesabaran dari kita. Itu begitu. Kalau saya simpulkan itu begitu, yang saya alami itu begitu. Itu bagaimana ya itu maksudnya? Nah, ini saya pernah mengalami guys ya. Burung yang sudah bagus kualitasnya terus saya beli ya. Nah, ternyata terus saya melombakan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, itu ternyata prestasinya kurang bagus. Nah, akhirnya karena prestasinya ya cukupan saja, tidak terlalu membanggakan ya istilahnya ya. Nah, itu akhirnya ya saya perbanyak di rumah saja dia. Ya saya relakan menjadi burung terasan, itu begitu. Jadi saya istilahnya saya untuk perpindahannya saya kurangi, berarti kalau saya jadikan burung terasan ya jarang keluar. Nah, itu begitu. Nah, apa yang akhirnya terjadi? Ternyata dalam jangka waktu yang lama itu ya, lebih dari 8 bulan atau bahkan sampai sudah setahun itu ya. Terus saya coba lagi ke gantangan, itu burungnya baru kualitasnya yang lama muncul. Jadi burungnya itu sebelum saya beli itu juara 1, juara 2, juara 3 itu ya, sering mencapai itu. Terus di tangan saya itu tidak bisa begitu. Ya, kadang masuk 10 besar, kadang enggak begitu. Nah, akhirnya saya banyak istirahatkan di rumah aja. Saya anggap burung terasan gitu aja. Saya perlakukan sebagai burung terasan. Nah, itu di luar dugaan. Nah, itu setelah cukup waktu yang lama, bahkan di atas 8 bulan ya, katakanlah setahun, ini burung ini kembali lagi seperti yang
sebelum saya miliki, yaitu menjadi bagus lagi faktornya. Itu begitu yang saya alami, 2 burung atau 3 burung ya yang begitu berhasil. Nah, solusi ketiga ini, pemahaman ketiga ini penting itu guys ya. Ah, jadi kalau mengalami semacam itu, coba lakukan ini. Burung yang sudah dibeli asalnya bagus, tetapi akhirnya menurun, ini relakan saja. Dia banyak menjadi burung terasan dulu di rumah kita sampai jangka waktu lama, eh, agar dia benar-benar nyaman dulu. Itu begitu. Nah, ini kayaknya sangat penting ya guys ya. Eh, Suatu contoh misalnya yang tidak melakukan semacam ini ya, yang tidak melakukan trik yang ketiga ini, misalnya gini, seseorang membeli burung bagus, terus akhirnya relatif kinerjanya nggak bagus atau karena agak macet. Nah setelah 2 bulan atau 3 bulan, dia langsung menjual, begitu, karena tidak seperti harapannya. Nah ternyata misalkan yang beli ini si A ya, di tangan si A ini gacuan baru ini dipelihara 2 bulan kurang memuaskan, 3 bulan kurang memuaskan, hingga akhirnya macet, atau mungkin antara 2 bulan, 3 bulan, 4 bulanan macet, dan akhirnya dijual, akhirnya dibeli oleh B, begitu ya. Nah ternyata cukup banyak ini kasusnya, setelah di tangan B ini burung itu tidak lagi seperti di tangan si A ini, faktornya kembali bagus. Nah itu begitu, sehingga si A ini yang menjual ini ya istilahnya ya kecewa ya, melongo ya, karena di tangan si B ini tampil seperti hal yang sebelum dibeli oleh si A ini ya. Si A ini beli burung bagus terus kok menurun. Nah terus dibeli oleh si B, dan oleh si B ini akhirnya dipelihara yang relatif tidak lama, katakanlah itu menjadi moncer. Nah itu begitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kita kalau sudah beli gaco dan bagus, dan akhirnya ada penurunan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ini jangan gelisah dulu. Mungkin dia memang minta masih adaptasi yang cukup lama di tempat kita. Bisa jadi begitu guys ya. Nah itu begitu. Nah, demikian ya, saya kira pembahasan kali ini. Jadi untuk burung-burung yang macet itu, dari gacuan yang kita beli dan akhirnya macet, nah ini perlu kita teliti sebab-sebabnya macet itu apa, itu begitu ya. Harus kita temukan, harus kita temukan dan ditemukan solusinya, penyebabnya macet. Dan yang kedua tadi, solusi-solusi untuk mengembalikan faktornya ini, solusi-solusi agar kita bisa menemukan burung itu kembali kepada prestasi sebelumnya, faktor sebelumnya. Nah, coba 3 hal itu tadi dilakukan guys ya. 3 hal itu: 1, beri kesempatan di tempat kita cukup lama ya. Yang kedua, benar-benar kita pahami karakternya dia. Itu begitu. Baru mungkin karakternya macetnya itu karena mungkin butuh pasangan yang bisa membangkitkan semangatnya lagi. Dan yang ketiga itu kita memberi kesempatan dia istirahat yang lama. Jadikan aja seperti burung terasan dulu ya, agar dia berada di rumah kita itu cukup lama, biar gitu ya, mungkin sampai 1 tahun, dan mudah-mudahan dengan dibiarkan begitu akhirnya muncul kembali faktornya. Demikian guys ya. Terima kasih sudah menyimak saya, dan semoga
sukses selalu untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.